Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak M. Ardan, MKM MK, selaku dosen pengampu manajemen risiko. Perkenalkan, saya Fardila Wardana dari kelompok 1, mahasiswa Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan audit internal risiko KPI tidak tercapainya 3 bulan berturut-turut. Adapun outline-nya, yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada skenario singkat, yang ketiga ada identifikasi resiko, yang keempat ada analisis risiko atau risk matrix, yang kelima ada analisis akar masalah atau RCA, yang keenam ada rencana mitigasi, yang ketujuh ada integrasi mutu audit dan tata laksana, dan yang terakhir ada simulasi dan alur respon. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Pelaporan insiden merupakan elemen penting dalam pengendalian risiko. Namun dalam 3 bulan terakhir pencapaian KPI hanya 4-60% dari target. Rendahnya pemahaman staf, kurangnya sosialisasi SOP, serta kendala aplikasi yang lambat menjadi sebab utama. Kondisi ini berdampak pada mutu pelayanan karena data insiden tidak lengkap, analisis risiko terganggu, dan kompetensi KTD meningkat. Sementara dari sisi teknologi, sistem pelaporan tidak optimal akibat minimnya maintenance dan dukungan aplikasi. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama ada level sedang. Risikonya yaitu rendahnya pelaporan insiden KPI 40-60%, penyebabnya kurangnya pemahaman staf, tidak ada sosialisasi SOP, budaya pelaporan rendah, aplikasi lambat dan error. Dampaknya data tidak lengkap, analisis tidak akurat, insiden berulang, mutu menurun. Yang kedua, levelnya ada sedang, resikonya staf tidak memahami aplikasi pelaporan, penyebabnya yaitu tidak dilatih, tidak ada refresh training, kemudian ada SOP hanya sekali disosialisasikan. Dampaknya pelaporan tidak masuk sistem, terlambat melapor, hanya lewat WA. Selanjutnya ada level tinggi, risiko aplikasi lambat dan error, penyebabnya server tidak optimal, tidak adanya maintenance, dan jaringan lemah. Dampaknya pelaporan terlambat, gagal update data, akurasi rendah. Selanjutnya ada level sedang, risiko keselamatan pasien meningkat, penyebabnya insiden tidak dilaporkan tepat waktu, data tidak lengkap, dan pencegahan tidak berjalan. Dampaknya yaitu insiden berulang, potensi KTD, dan komplain meningkat. Dan yang terakhir ada level sedang, risiko pelaporan mutu tidak akurat,
Penyebabnya data tidak masuk aplikasi resmi dan laporan hilang di WA. Selanjutnya ada dampak, yaitu laporan tidak valid, indikator akreditasi gagal terpenuhi. Selanjutnya ada analisis resiko atau risk matrix. Sini ada level resikonya 8, kegiatan kategori warnanya ada kuning sedang, resikonya ada rendahnya pelaporan insiden atau KPI 40-60%. Rehabilitasinya ada 2, dampaknya ada 4. Yang kedua ada level resikonya 9, kategori warnanya ada kuning sedang, resikonya staf tidak memahami aplikasi pelaporan. Probabilitasinya ada 3, dampaknya ada 3. Selanjutnya ada level resikonya ada 6, kategori warnanya ada kuning sedang, resikonya aplikasi lambat dan error. Probabilitasinya ada 2, dampaknya ada 3. Selanjutnya ada level resikonya ada 12, kategori warnanya merah tinggi, resikonya yaitu keselamatan pasien meningkat. Probabilitasinya ada 3, dampaknya ada 4. Yang terakhir ada level resikonya ada 8, kategori warnanya ada kuning sedang, resikonya ada pelaporan mutu tidak akurat, probabilitasinya ada 2, dampaknya ada 4. Selanjutnya ada analisis akar masalah atau RCA. Di sini ada 5 why. Yang pertama ada mengapa aplikasi pelaporan sering lambat dan error. Karena proses update foto sangat lama dan data sering gagal diproses oleh sistem. Yang kedua, ada mengapa update foto lama dan sering gagal karena kapasitas server dan performa aplikasi tidak optimal sehingga tidak mampu memproses file besar atau banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, ada mengapa kapasitas server dan performa aplikasi tidak optimal karena tidak ada evaluasi berkala, maintenance, atau pembaruan sistem oleh tim IT. Yang keempat yaitu mengapa tidak dilakukan evaluasi dan maintenance berkala, karena rumah sakit tidak memiliki SOP atau kebijakan monitoring performa aplikasi sehingga IT hanya bekerja secara reaktif saat ada keluhan. Yang kelima, mengapa tidak ada SOP atau kebijakan monitoring performa aplikasi karena tata kelola teknologi atau IT governance belum ditetapkan secara jelas sehingga pemeliharaan aplikasi tidak menjadi prioritas dalam manajemen mutu. Selanjutnya ada akar masalah atau root cause. Tidak adanya kebijakan dan SOP maintenance secara monitoring performa aplikasi menyebabkan sistem tidak terpelihara dan aplikasi pelaporan sering lambat dan error. Selanjutnya ada rencana mitigasi, rencana jangka pendek 0-3 bulan, perbaikan awal aplikasi pelaporan, evaluasi
performa, perbaikan bug atau error, maintenance cepat, dan monitoring kecepatan aplikasi. Pembuatan SOP monitoring performa aplikasi, meningkatkan kapasitas jaringan, perbaikan titik koneksi, pelatihan ulang staf penggunaan aplikasi, penguatan budaya pelaporan kurang sama dengan 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada rencana jangka panjang 3-12 bulan. Penguatan tata kelola teknologi atau IT governance, pengembangan aplikasi pelaporan dan upgrade server, training berkala dan sertifikat IEIC pelaporan, monitoring dan evaluasi triwulan atau audit mini, rekap keluhan, dan yang terakhir ada penguatan budaya keselamatan pasien. Selanjutnya ada integrasi mutu, audit, dan data protection. Audit mutu internal dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa pelaporan insiden mendukung pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Ketidaktercapaiannya KPI pelaporan insiden selama 3 bulan berturut-turut menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap sistem mutu yang telah ditetapkan rumah sakit, sehingga perlu dilakukan audit dan fokus peninjauan terhadap kepatuhan pada SOP pelaporan insiden, ketersediaan dan keadaan infrastruktur pelaporan, budaya pelaporan dan keselamatan pasien, efektivitas monitoring mutu. Hasil audit menunjukkan perlunya optimalisasi aplikasi dan jaringan, sosialisasi dan pelatihan ulang berkala, monitoring pelaporan secara real-time, penguatan budaya keselamatan pasien. Integrasi mutu diharapkan memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan memberikan dampak nyata pada peningkatan keselamatan mutu dan pelayanan rumah sakit. Selanjutnya ada simulasi dan alur keputusan. Yang pertama adalah staf menentukan insiden, tentukan tingkat resiko atau minor atau serius. Yang kedua ada akses aplikasi pelaporan, berfokus pada isi dan kirim pelaporan. Selanjutnya ada error, guna backup atau WA atau flow manual, wajib input ulang tes sistem. Yang ketiga ada kepala unit verifikasi, tindakan awal bila risiko tinggi. Yang keempat ada unit mutu trase risiko, yaitu tinggi sama dengan RCA segera, sedang atau rendah sama dengan monitoring. Selanjutnya yang kelima ada metode mutu analisis, komite mutu analisis, tetapkan akar masalah dan perencanaan perbaikan. Yang keenam ada manajemen penetapan tindak lanjut, penanggung jawab atau timeline. Dan yang terakhir ada monitoring,
audit rutin dan evaluasi capai KPI. Selanjutnya ada kesimpulan dan result. KPI pelaporan insiden tidak tercapai karena rendahnya pemahaman staf, kurangnya sosialisasi SOP, dan aplikasi pelaporan yang lambat akibat tidak adanya maintenance. Akar masalahnya adalah ketiadaan kebijakan dan SOP monitoring aplikasi. Melalui perbaikan sistem, pelatihan ulang, dan penguatan budaya keselamatan, mutu, dan kompeten pelaporan dapat meningkat. Result, sistem pelaporan harus didukung aplikasi yang terpilih dengan baik. Pelatihan dan sosialisasi berkala sangat penting untuk meningkatkan kepulihan pelaporan. Audit mutu membantu mengidentifikasi masalah lebih cepat dan terarah. Dan yang terakhir ada SOP dan monitoring rutin merupakan kunci keberhasilan tercapainya KPI.